Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil Waalaikumsalam. wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Yang saya hormati Ustadz Denny Setiawan dan juga teman-teman ustadz sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini di Ahad tanggal 10 Oktober, uh, atau permulaan kita masuki permulaan bulan Rabiul Awal, uh, kita memulai pembahasan Ulumul Quran 101 dengan materi Nuzulul Quran. Ya, sepertinya Ustadz ini sudah siap. Maka pada Ustadz ini saya persilakan. Tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak, di antaranya nikmat kita diturunkan Al-Quran sebagai bahasan yang kelima, yaitu di hari Ahad seperti biasa. Berarti sudah hampir 50% lebih ya dari agenda yang kita rencanakan, insya Allah itu sampai 8 pertemuan untuk kelas 101 ini atau pendahuluan terkait ulumul Quran. Nah, topik ini sebenarnya panjang ya kalau mau dibuat panjang, tapi bisa dipersingkat ya sebagaimana nanti yang kita akan diskusikan. Nanti Ustadz-ustadzah sekalian bisa cek di referensi ya. Untuk materi hari ini kurang lebih ada 6 ya yang menjadi sumber bahan bacaan. Yang paling menarik sebenarnya yang di referensi 5 dan 6 itu ya. Kalau mau detail dan ada waktu untuk membaca, tapi kita tetap berpacu pada atau mengacu pada materi atau referensi 1 dan kedua, yaitu Mabahis fi Ulumil Quran dan Hidayatul Mannan. Nah, ini kalau kita ingat-ingat ya, dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita masuk pertemuan kelima, terakhir itu kita bahas Makkiyah dan Madaniyah. Sempat dibahas ya kenapa Makkiyah Madaniyah itu didahulukan, karena ya satu dan lain hal memang dia beda pembahasan ya. Tapi kalau dilihat dari sisi urutan harusnya dari wahyu itu ke nuzulul Quran dulu ya, kan turun dulu baru tahu di mana atau dikategorikan Makkiyah dan Madaniyah. Ya, tapi dengan alasan yang telah disampaikan di pekan lalu, maka nuzulul Quran ini diakhirkan di kelima. Seperti itu ya. Dan nuzulul Quran di sini tentunya kita bukan bahas nuzulul Quran sebagaimana yang biasa mungkin kita dengar ya. Satu acara seremonial gitu ya. Nanti makanya jangan tanya apa hukumnya ya, mengadakan nuzulul Quran misalnya gitu ya di 17 Ramadan atau 27 dan yang lain, kita nggak bahas itu ya, tapi kita lebih esensialnya itu ketika bagaimana ya wahyu ini turun ya. Meskipun kita sudah bahas pembahasan wahyu di pekan ketiga. Oleh karena itu indikator pemahamannya nanti Ustadz dan Ustadzah sekalian itu bisa menjelaskan lebih detail ya dari wahyu yang kita sudah pelajari di pekan ketiga, gimana wahyu itu turun ya, gimana wahyu itu turun. Atau dalam artian bahkan jauh sebelum dikatakan wahyu ya, Al-Qur'an itu turunnya tuh seperti apa, tahapan demi tahapan.
Maka nanti di sini kita temukan ya sedikit perbedaan ulama ya, meskipun nanti ada yang kuatnya. Dan nanti yang terpenting ya untuk kita dan mungkin apa namanya murid-murid ustadz dan ustadzah sekalian ya, ketika nanti mungkin satu waktu membahas ini lebih kepada hikmahnya ya. Apa hikmah kita belajar nuzulul Quran ini ya? Karena nanti kita tahu bahwa Al-Quran itu turun ada fasenya sekaligus dan berangsur-angsur. Nah, maksudnya apa nanti kita lihat. Nah, diskusinya kita terbatas pada 4 poin ini. Nanti berputar pada pengertian, proses, dan hikmah. Dan nanti terakhir, mudah-mudahan ada waktu kita bahas sedikit kaidah tafsir ya. Kita mulai memperkenalkan ya, meskipun kalau secara bahasan tafsir atau usul tafsir atau kaidah tafsir ini diplanningkan di kelas yang lain ya, di 102 atau kelas 103, karena memang sudah detail. Tapi ada kaidah-kaidah umum yang bermanfaat bagi ahli tafsir atau kita lah secara awam itu ketika mentadaburi Al-Quran itu sendiri. Baik, kita mungkin murojaah dulu ya dari pertemuan ketiga karena ini relate dengan wahyu. Ya, jadi kita tahu bahwa Al-Quran itu termasuk wahyu dari Allah ya kepada Nabi Muhammad itu dengan perantara. Tapi antara Allah dengan malaikat Jibril itu nggak ada perantara lagi, dan antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW itu nggak ada perantara lagi. Jadi tidak ada perantara dalam perantara gitu ya. Karena nanti ada sebagian syubhat itu yang menyatakan bahwa antara Allah dan malaikat Jibril itu ada perantara lagi. Kemudian dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad ada perantara lagi. Padahal aktornya atau titik perpindahannya atau penyampaian wahyu ini hanya berputar pada Allah Subhanahu wa taala, Jibril alaihi salam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi wahyu kalau dibahas umum maka cakupannya luas ya. Bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi kepada nabi-nabi yang lain. Ya makanya wahyu itu ada yang lewat perantara, ada yang tanpa perantara. Semisal mimpi dan berbicara langsung ya. Itu terjadi pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa misalnya. Tapi untuk Al-Qur'an itu hanya lewat perantara Jibril alaihissalam. Makanya dicoret gitu ya untuk kita belajar pembahasan wahyu di pekan ketiga. Mudah-mudahan masih ingat. Nah, sekarang kita lihat di pembahasan ini yaitu nuzulul Quran. Ya, tadi disampaikan kita tidak membahas ya, meskipun nanti mungkin bertanya-tanya ya. Nuzulul Quran ini kan satu mungkin sudah jadi apa namanya kata yang diserap ya, harus dicek di KBBI ya. Nuzulul Quran itu maksudnya turunnya Al-Quran ya, turunnya Al-Quran. Nah, ad-dhabitul awal ya, kalau ada begini-begini ini saya ambil dari Hidayatul Mannan ya. Dari Hidayatul Mannan, jadi dhabit seperti ini bisa dihafal ya, karena lebih enak gitu ya. Kalau mau dihafal lafaznya bisa. Ya, kaidah yang pertama itu nazalal Qur'anu jumlatan ila sama'id dunya fi lailatul qadri. Jadi Al-Qur'an itu turun sekaligus ya, sekaligus ya dari Lauhul Mahfuz ya ke langit dunia atau yang dinamakan dengan Baitul Izzah ya fi lailatul qadar. Nah, jadi ini sebenarnya dari sisi penulis juga sudah merojihkan ya. Jadi ini yang apa namanya diambil atau dirojihkan oleh beliau ya. Nanti setelah ini baru kita bahas perbedaannya. Jadi kita ambil yang rojihnya dulu ya, menurut penulis ya, menurut penulis. Kalau nanti ustadz-ustadzah sekalian meneliti ya, oh enggak begini ya, silahkan ya secara ilmiah. Tapi ini pendapat penulis dari Hidayatul Mannan. Ya, jadi kaidah yang pertama itu bahwasanya Al-Qur'an itu turun sekaligus ya jumlatan ila sama dunya. Dalilnya banyak ya, dalilnya banyak. Setidaknya ada 3 yang kita hafal lah di surat Al-Qadar. Di surat Al-Qadar bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Atau surat yang lain ya di surat Ad-Dukhan misalnya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah.
ya. Lailatul Qadar, Lailatul Mubarakah menunjukkan makna yang sama. Atau ayat-ayat puasa tuh 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, jadi kata Allah, Allah menurunkan, sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an fi lailatin mubarakah. Ya. Nggak dijelasin tuh, maksudnya satu-satu, dua-dua, satu ayat, dua ayat, satu surat, dua surat, ya kan? Pokoknya turun, brek gitu kan. Yang penting turunnya di mana? Di malam Lailatul Mubarakah atau Lailatul Qadar atau Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Berarti di bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar atau malam yang berkah. Itu jumlatan, ya jumlatan semuanya, ya semuanya. Tapi di mana? Nah, ini dijelaskan pada ulama ila sama dunya fi lailatul qadar, ya. Nah, adzabitu tsani, dan ini rasanya kita juga dulu belajar pahamnya ini ya. Summa nazala alayyan nabi, ya ala nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan hasabal ahwali wal ahdathi fi 23 sanah. Nah, baru setelah itu turun, ya, mufarraqan, berangsur-angsur, tergantung kondisi ya dan kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu selama berapa? 23 tahun. 23 tahun. Ya, ini yang kita pahami karena 13 ya ditambah 10 ya. 13 ditambah 10. Tapi memang di sini ini yang kita kena dan yang kita tahu ya 23 tahun ya. Karena meskipun ada perbedaan di sisi apa namanya di Mekahnya. Jadi kalau di Madinahnya sih sepakat ya, kalau di Madinahnya sepakat 10 tahun ya. Tapi di Mekahnya ini ada ikhtilaful ulama. Ulama berbeda pendapat, yaitu ada yang bilang 10 ya, ada yang bilang 13, ada yang bilang 15. Berarti nanti bervariasi ya. Jadi periode kenabian itu ada yang bilang 23 nanti kalau 10 tambah 13, ada yang 10 tambah 15, 25, ada yang bilang 10 tambah 10 jadi 20. Tapi yang kita kenal fi salasin wa isyrina sana. Karena 10-nya di Madinah udah pakem tuh. Pas hijrah sampai meninggalnya Nabi Muhammad SAW 10 tahun. Tapi di Mekahnya itu tadi bervariasi 10, 13, 15. Tapi yang dirajihkan adalah 13 tahun. Ya. Jadi dalilnya seperti itu ya. Ya, kemudian apa namanya? Dari sisi ini ya, makna nuzul ya, secara bahasa itu artinya berpindah ya, dari atas ke bawah ya. Makanya disifati, ya, ini menunjukkan Al-Qur'an itu apa namanya? Maha tinggi ya kemuliaannya, dan Allah juga maha tinggi kedudukannya. Ya, maha tinggi kedudukannya. Nah, kemudian dari apa Al-Qur'an turun dari Lauhul Mahfuz ya ke langit dunia ya. Tadi ya masih di Dobitul Awal. Itu dalilnya di kalau tadi kan waktunya kapan gitu ya. Waktunya kapan tadi? Fi Lailatul Qadar atau Lailatul Mubarakah atau Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu dari sisi waktunya. Tapi gimananya atau kaifiatnya ya wallahu alam, nggak ada yang tahu, tapi kita dalilnya yang kita tahu misalnya di surat Al-Buruj ya. Bal huwa Qur'anum Majid ya fi lauhim mahfuz. Jadi memang ada di sana dulu. Jadi Al-Qur'an itu asalnya di Lauhil Mahfuz, ya, di Lauhil Mahfuz. Kemudian di Az-Zukhruf ayat 4, wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Berarti apa namanya? Ada di sisi Allah ya, yang maha tinggi. Nah, maha tinggi. Nah, proses turunnya seperti apa? Ya, proses turunnya seperti apa? Jadi tadi ya, kalau di surat Al-Buruj dikatakan bahwa bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Ada di Lauhul Mahfuz. Al-Qur'an itu aslinya awalnya seluruhnya itu ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah
Ta'ala turunkan ke Baitul Izzah, ya, turunkan ke Baitul Izzah, yaitu di langit dunia di malam Lailatul Qadar. Tadi itu apa namanya dalil-dalilnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, ya. Situ kan berarti satu seolah-olah nggak dikatakan ya, apa cuman seayat, tapi nggak, yang jelas kita pahami bahwa semuanya. Karena kan apa namanya tapi jangan dikontradiksikan dengan ayat-ayat yang lain nanti yang nanti kita temukan ya di misalnya di surat Al-Isra Allah Ta'ala berfirman wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nas, dan Al-Qur'an kami turunkan berangsur-angsur. Jadi surat Al-Isra ayat 106. Pokoknya di ayat itu bilangnya berangsur-angsur, tapi di ayat yang tadi yang kita baca yang di Al-Baqarah ya atau di Al-Qadar itu kok kayaknya semuanya gitu. Makanya para ulama mengambil kesimpulan ada dua fase ya, ada dua fase. Jadi ibaratnya apa ya, transit lah, transit. Ya, transit dulu di Baitul Izzah ya, di langit pertama dunia. Ya, jadi baru nanti tetap nanti dari situ malaikat Jibril yang turunkan ke Nabi Muhammad SAW gitu ya. Karena memang bukan kontradiksi ya, bukan kontradiksi dari ayat dengan ayat ya. Jadi memang Allah di ayat yang lain menjelaskan bahwa Allah turunkan berangsur-angsur ya, supaya apa? Supaya meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, kemudian Allah menurunkan ya tadi dari langit ke dunia ke Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur ya tadi sesuai dengan kondisi ya, sesuai dengan kondisi. Ya, sesuai dengan kondisi kejadian ya, misal pertanyaan wa yas'alunaka ya anil anfal atau dan yang lain ya. Biasanya suka ada pertanyaan-pertanyaan dari objek dakwah. Seperti itu. Nah, makanya nanti di apa namanya skema yang sebelah kanan ya. Jadi yang sebelah kiri ini boleh dibilang aktornya atau bagiannya ya. Ketika itu Allah dari Lauhul Mahfuz ya menurunkan ke Baitul Izzah ya, itu sekaligus. Adapun dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW itu berangsur-angsur ya. Jadi berangsur-angsur dan sekaligus. Dan ini sekali lagi ini pendapat yang rojih ya. Meskipun nanti ada model-model yang lain ya. Ada model-model yang lain yang itu juga ada asarnya dari para ulama bahwasanya setidaknya ada 4 lah. Kalau di Dirasat fi Ulumil Quran ya, referensi yang ketiga, teman-teman bisa baca di situ bahwa ada 4 pendapat. Salah satunya ini ya, salah satunya ini yang dikuatkan. Nah, ini tadi ya, dalilnya 3. Jadi di surat Al-Baqarah. Nah, di sini kan terlihat nih syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Quran ya, enggak ya berarti kan semuanya tuh. Ya, semuanya sekaligus. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, inna kunna mundzirin. Dan seterusnya. Nah, hikmahnya apa? Nah, ini hikmah dari sisi ini dulu ya. Jadi ceritanya kita apa namanya sudah firm ya dengan pendapat yang apa namanya pertama tadi ya, bahwa ada 2 fase. Yang pertama itu turun sekaligus, kemudian dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ya di malam Lailatul Qadar sekaligus, pokoknya satu malam itu ya. Kemudian nanti dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW itu di breakdown 23 tahun. Kalau kita ambil pendapat 10 tambah 13 ya, di Mekahnya 13. Kalau ngambil pendapat 15 ya 25. Kalau ngambil 10 20 tahun berarti. Nah, kita coba kita dalami ya hikmahnya kenapa Al-Qur'an itu turun sekaligus gitu. Kenapa enggak brek aja kayak langsung aja gitu semuanya. Maksudnya sekaligusnya itu langsung aja gitu ke Nabi Muhammad, langsung ke bukan langit lagi, langsung aja ke Nabi Muhammad SAW. Kira-kira apa namanya sekaligus dari sisi ini ya, sekaligus tapi dari sisi tadi Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kenapa nggak di situ juga nggak berangsur-angsur? Kebayang nggak? Misalnya Lauhul Mahfuz misalnya, kenapa nggak Iqra dulu gitu ya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turunin dulu Baitul Izzah, nanti dari Baitul Izzah malaikat Jibril turunin apa sampaikan lagi ke Nabi Muhammad, nanti baru ya ayyuhal mudatstsir turunin lagi ke Baitul Izzah. Kenapa nggak gitu? Ya, tapi malah
dari Lauhul Mahfuz, turuninnya semuanya, ya lengkap, ya, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, transit dulu di Baitul Izzah. Ya. Di sini para ulama ya menggambarkan lah, menggambarkan atau mencoba menggali ya faidah-faidah atau hikmah dari fenomena ini atau pendapat yang ini. Ya, bahwasanya itu diantara bentuk pengagungan terhadap Al-Quran, ya, terhadap Al-Quran, ya, bahwa ibaratnya kalau di kitab-kitab yang lain itu kan langsung ya, misalnya di Suhufi Ibrahim, Musa, kemudian Zabur itu kan langsung ya, Taurat itu langsung ya, atau disampaikannya tuh sekaligus bahkan langsung ke nabinya. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW ya, dan kemudian Nabi Muhammad SAW itu sendiri ya mendapatkan Al-Quran ya dengan cara berangsur-angsur ya, tetapi diturunkannya ke Baitul Izzah itu sekaligus ya, sekaligus. Nah, ini menunjukkan ya kata para ulama bahwa ini pengagungan Al-Qur'an dan kemuliaan isinya ya. Karena saking banyaknya atau tingginya kandungan Al-Qur'an ya, kemudian apa namanya? Bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kitab yang terakhir ya, kitab yang terakhir dan diturunkannya juga kepada apa namanya? Nabi yang terakhir, penutup para nabi ya. Maka Allah ingin seolah-olah menggambarkan kepada penduduk langit ya, bahwa ini kita ada kehadiran apa namanya Al-Qur'an yang ini adalah penutup dari para kitab ya, kitab-kitab sebelumnya. Ya, kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang kedua ya, ta'dhimu sya'ni Rasul ya, pengagungan bahwa apa kepada Rasul itu sendiri ya. Jadi sampai ditahan dulu gitu ya, sampai ibaratnya sampai ditahan dulu di Baitul Izzah gitu. Ibarat kalau ada apa ya, misalnya ini dalam analogi atau bukan analogi ya, maksudnya perumpamaan sajalah yang meskipun perumpamaan terbaik adalah perumpamaan dari Allah ya, ada bos gitu ngasih kerjaan dalam bentuk file. Nih kerjain gitu kan, ibaratnya seantung brek taruh di meja langsung satu bundel. Itu ibaratnya menghina apa, meskipun itu memang job desk-nya, itu memang job desk-nya, tapi ketimbang ini ya part 1 dulu ya, apa ini besok kerjaan yang ini ya, di breakdown gitu. Kayak project itu kan dibagi-bagi gitu ya, apa work package-nya. Tapi ya untuk apa Al-Qur'an ya meskipun kerjanya udah ada gitu ya. Ini kan sebenarnya tugasnya apa namanya Nabi Muhammad SAW itu nggak diperlihatkan dulu gitu ya, nggak diperlihatkan dulu karena kalau dari Baitul Izzah dibrekin lagi sekaligus ya, maka itu nanti akan memberatkan ya, akan memberatkan ya. Dan ini ya apa namanya juga dari sisi bahwa penduduk langit berarti kan isinya adalah para malaikat ya, para malaikat itu tahu oh bahwa ada Al-Qur'an nih sudah transit ibaratnya di langit kedua. Dan ini pengagungan kepada Rasul ya. Apa namanya Al-Qur'an itu nggak disedikit-sedikitin ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu langsung sekaligus ya. Ini apa namanya menunjukkan bahwa memang Allah tahu yang gaib juga ya, dan nanti berangsur-angsurnya juga punya hikmah yang lain. Kemudian yang ketiga, ini bentuk pemuliaan umat Nabi Muhammad. Takrimu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa pemuliaan atas kedudukan malaikat. Jadi kalau Al-Qur'an diturunin sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu berarti seolah apa namanya, kenapa nggak berangsur-angsur dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzahnya ya, karena ketika sekaligus maka di situ ya ada bentuk pemuliaan kepada malaikat. Karena kan di Baitul Izzah atau di langit ya, di antara penghuninya adalah para malaikat. Jadi malaikat itu dimuliakan ya dengan hadirnya Al-Qur'an satu bulk ya, semuanya di Baitul Izzah. Ya kemudian ya meskipun apa namanya malaikat itu nggak sanggup sebenarnya ketika membaca, atau ketika malaikat yang lain nanya ke malaikat Jibril ya dalam satu hadis ya, madza qala rabbukum kalau salah ya, di hadisnya itu apa
yang Allah katakan. Ini satu yang besar gitu ya. Maka semua malaikat itu sampai bergetar ya, bergetar hati-hati mereka. Itu di hadis ini juga dinukil di Kitab Tauhid ya, di bab apa ana lupa. Ya, jadi kalau malaikat itu dengar Al-Qur'an itu hatinya itu bergoncang ya. Adapun manusia mungkin saat ini ya bahkan nggak tersentuh sedikit pun. Adapun malaikat, ketika malaikat yang bukan malaikat Jibril ya bertanya ke malaikat Jibril, itu apa yang difirmankan oleh Rabbmu, maka jawabannya ini satu yang besar, dan pada saat itu juga para malaikat itu bergoncang hati-hati mereka. Nah, kemudian yang keempat, ya, di antara hikmahnya itulah i'lamu ahlis samawat. Ini pemberitahuan kepada penduduk langit. Ya, bahwa tadi ini kitab terakhir loh gitu. Jadi kalau dituruninya sedikit-sedikit, nanti kan oh berarti abis ini ada lagi nih. Abis ayat ini ada lagi nih gitu kan. Nah, tapi kalau udah dari Lauhul Mahfuz transit dulu di Baitul Izzah, berarti kan itu ngasih clue atau notifikasi bahwa oh ini kitab terakhir turun kepada khatamin nabi khatamin anbiya, itu penutupnya para nabi gitu kan. Jadi kalau nah itu diantara hikmahnya kalau diturunkan sekaligus. Beda dengan misalnya turunnya ini dari Lahul Mahfuz ke Baitul Izzah ya yang kita bahas ya, karena sekaligus. Kalau sedikit-sedikit berarti kan ada asumsi atau oh berarti masih ada lagi nih, masih ada wahyu lagi nih yang belum turun. Tapi kalau sudah sekaligus maka itu menunjukkan ya pemberitahuan lah kepada penduduk langit, ini Al-Qur'an kitab terakhir turun kepada nabi terakhir. Kemudian yang kelima, i'lamul malaikah wa ghairihim bi anallaha ya'lamu ma kana wa ma sayakunu wa annahu 'allamul ghuyub. Ini di Dirasat fi Ulumil Quran ya, bisa dibaca di halaman 223. Jadi ini juga pemberitahuan kepada malaikat ya, bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui semua hal yang gaib. Karena isi dari Lauhul Mahfuz itu kan sudah ditulis ya. Di antaranya ini Al-Qur'an ini ya, dan di dalam isi Al-Qur'an kita dapati juga bahwa ada pengabaran terkait masa depan ya, atau hal-hal yang belum terfikirkan oleh manusia. Dan ini menunjukkan hikmahnya Allah itu tahu ya, Allah itu tahu mau, bahkan kalau Allah mau pun turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah berangsur-angsur pun Allah tetap tahu ya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kemudian yang terakhir, bayanu manzilati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, penjelasan ya tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa ini loh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah nabi yang mulia, nabi yang terakhir yang akan menerima Al-Qur'an ini yang mulia, yang sudah turun sekaligus yang transit di Baitul Izzah. Ya. Nah, kemudian di sini yang menarik, apa faidahnya? Jadi apa hikmah di balik hikmah gitu ya. Apa hikmah di balik hikmah, kan nomor 6 ini hikmah juga. Tapi apa hikmahnya sih kok kedudukan Nabi itu harus dikasih tahu gitu ya ke ke orang-orang maksudnya ke penduduk langit gitu ya. Bahwa Nabi Muhammad itu mulia. Maka ini hikmah di balik hikmah lagi ya. Saya menjelaskan bahwa memang apa sih dampaknya gitu ya buat malaikat ya, atau kenapa sih malaikat itu harus dikasih pemberitahuan bahwa Al-Qur'an ini mulia, kemudian rasulnya juga mulia ya. Kemudian umatnya Nabi Muhammad SAW ini juga mulia nih, yang akan istilahnya mendapatkan mukjizat atau diemban dengan Al-Qur'an ini. Apa faidahnya buat malaikat? Atau apa faidahnya di balik ini? Yang pertama dan yang paling utama sebenarnya bahwa malaikat tuh nggak tahu ya, bahwa malaikat itu nggak pernah tahu ya, kalau nggak Allah Subhanahu Wa Taala kasih tahu ya, karena memang malaikat ini nggak bisa ngintip Lauhul Mahfuz ya, meskipun kedudukannya sangat sangat dekat sangat dekat dengan Allah. Jadi harus dikasih tahu ya. Jadi salah satu bentuk notifikasinya itu adalah di Al-Qur'an diturunkan atau transit di Baitul Izzah. Oh, jadi mereka tuh tahu, yang tadinya nggak tahu bahwa ada Nabi Muhammad, yang tadinya nggak tahu bahwa Al-Qur'an ini mulia, dan yang tadinya nggak tahu bahwa umatnya Nabi Muhammad ini juga adalah umat yang paling mulia ya.
Seperti itu, karena diberikan Al-Quran. Nah, faidahnya, ya karena itu pertama, karena malaikat nggak tahu yang gaib. Kemudian yang kedua, bahwa ya apa namanya, ketika malaikat sudah tahu, kan tadinya nggak tahu tuh. Ya, ketika malaikat sudah tahu bahwa nabinya, umatnya, bahkan Al-Qur'annya itu sendiri mulia, maka apa yang dilakukan malaikat? Yang sekarang juga sedang dilakukan malaikat pada majelis-majelis ilmu. Ya, kalau ada majelis ilmu yang dibacakan di sananya Al-Qur'an, maka malaikat turun, ya. Karena di situ nazalat alaihimus sakinah, ada ketenangan di situ. Kemudian kalau ada orang dia berdakwah atau melihat Nabi Muhammad SAW atau para sahabatnya berdakwah dengan Al-Quran, beristiqomah, maka malaikat ngedoain, gitu kan. Kemudian al-malaikatu yusholluna 'alan nabi, ya kan. Karena dikasih tahu malaikat itu bersalawat kepada Nabi, ya, meminta ampun, wa yastaghfiruna li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya gitu kan. Karena tahu malaikat itu paham bahwa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri dan Al-Quran itu sesuatu yang mulia. Ya, makanya kita jadinya apa? Didoain sama malaikat. Jadi intinya itu, ya. Hikmah dari hikmah, ya, hikmah dari hikmah Al-Quran itu diturunkan sekaligus, ya, dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah. Jadinya kita tuh dikenal atau dikasih apa ya, bukan intermezzo ya, pendahuluan lah, bahkan kelak ada nabi dan umatnya dan Al-Qur'an ini, gitu kan. Jadi kalau ada yang berhubungan dengan Al-Qur'an, berhubungan dengan nabi, malaikat itu ikut andil dalam mendoakan. Sedangkan doa malaikat ini gimana? Diijabah, ya. Doa malaikat itu diijabah karena apa? Lam yuk, soalnya dia nggak pernah bermaksiat, kedudukannya dekat dengan Allah. Nah, kemudian dalil tentang turunnya Al-Quran berangsur-angsur, ya. Nah, ini nggak kontradik, ya, tidak berkontradiksi dengan dalil yang tadi, yang sekaligus, karena itu memang menjelaskan fase yang beda. Nah, ini menjelaskan fase yang tadi dari Baitul Izzah ke langit dunia. Dalilnya ini di surat ke-17. Surat ke-17 di apa namanya, ayat 106. Allah Ta'ala berfirman, wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Jadi memang Al-Qur'an ini Allah bagi-bagi, ya. Allah bagi-bagi supaya ya kamu membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Ya, wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkannya part demi part, gitu kan. Jadi enggak sekaligus. Nah, ini analoginya tadi persis seperti tadi kalau kita dikasih kerjaan, ya, sama bos kita langsung, nih kerjain, gitu kan. Situ ada 20 kerjaan. Padahal sebenarnya dari kerjaan 1 sampai ke kerjaan 20 itu prioritasnya beda-beda. Kalau kita misalnya nerima itu, pasti kita mikir dulu kan, berat, waduh ada 20 kerjaan, gitu kan, mana yang harus dikerjain duluan, ya kan. Itu kan, apa ini bos saya emang ngeledek, gitu kan, atau gimana, gitu kan. Jadinya kita sedih kan, gitu, atau setidaknya kita merasa berat, gitu, dengan beban yang meskipun itu job desk kita, ya, meskipun itu job desk kita ketika kita dikasih kerjaan sama atasan misalnya. Nah, tapi yang terjadi ya adalah, ya, kita seringnya mungkin dikasih satu-satu, gitu kan. Karena tahu, Allah Maha tahu mana yang priority, gitu kan. Mana yang harus diturunin duluan, mana dan turun pada waktu yang tepat, gitu kan, sebagai jawaban atas peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sama halnya ketika kita dikasih tahu, oh ini kerjaan ini dulu ya, karena ini prioritas nih, ditunggu, gitu misalnya. Oh besok kerjaan yang ini ya, baru yang ini, gitu kan. Oh saya ada problem, oh ya makanya kamu kerjaan yang ini, gitu kan. Jadi ada maslahat. Ya, memang di surat 25 ayat 32 Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Nah, jadi kan orang kafir itu heran ketika melihat Al-Qur'an itu kok turunnya apa sedikit-sedikit sih, gitu. Oh berarti ini mafhumnya memang orang kafir atau ketika itu pahamnya kalau wahyu itu kitab itu semuanya jumlatan wahidan. Tauratnya,
Injilnya dan yang lain ya, maksudnya dari kalangan ahlu kitab tuh dulu kitab itu nggak ada yang berangsur-angsur begini, langsung brek gitu kan. Makanya diledek kok Al-Qur'an turunnya sedikit-sedikit sih gitu kan. Makanya bahasanya itu ya laula nuzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa turunnya nggak sekalian aja gitu kan? Kenapa sih sedikit-sedikit? Ya, alasannya wa kadzalika linusabbita bihi fuadak. Jawabannya atau alasannya itu bukan buat ngejawab orang kafir, bukan ya nggak usah dijawab, bukan nggak usah dijawab. Ini tuh jawabannya malah untuk Nabi Muhammad SAW. Alasannya itu ya supaya apa? Kami perkuat hatimu ya, ya warattalnahu tartila dan pengajarannya kepada para sahabat. Karena kalau langsung satu jumlatan wahidah maka akan berat sekali ya bagi Nabi dan juga bagi para sahabat. Bagi para sahabat 6 ribuan ayat ya, 6 ribuan ayat kalau langsung turun semua akan pusing, ya akan pusing. Jadi ini diantara apa hikmah yang nanti kita bisa petik ya, dan diantara alasan juga. Karena ini juga menunjukkan bahwa orang kafir itu aneh. Karena memang kitab-kitab sebelumnya itu diturunkan sekaligus ya, sekaligus. Dan ini keistimewaan jadinya. Kalau ada satu yang beda ya kan dengan sesuatu yang sesuatu yang biasanya begitu, kan berarti kan nunjukin hal itu punya keistimewaan kan. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu sekaligus ya, bahkan ke nabinya langsung ditulis, langsung turun lembarannya ya, atau yang lainnya. Adapun Al-Qur'an berangsur-angsur beda sendiri caranya, bahkan orang kafir itu apa namanya? Mereka heran gitu ya, dan malah nantang, kenapa nggak turun sekali aja? Jawabannya untuk meringankan nabi ya diantaranya. Dan ada faedah lagi yang kita bisa petik, hikmah berangsur-angsur. Berarti dari Baitul Izzah kemana? Ke Nabi Muhammad SAW. Jadi supaya Allah meneguhkan hati Rasulullah SAW. Karena beratnya beban dakwah yang diemban oleh Nabi ya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Ayat 6. Ya kan? Jadi barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih. Sampai seperti itu ya. Fala'allaka, hampir-hampir atau barangkali bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu ya bihadzal hadits asafa. Karena apa? Setelah mereka berpaling. Jadi berat ya. Orang saat ayat per ayat aja tantangannya atau respon dari orang-orang kafir ketika itu mereka berpaling ya, pasti sedih ya Rasulullah SAW ketika menyampaikan Al-Quran ya, apalagi kalau banyak maka bebannya akan bertambah banyak lagi. Kemudian yang kedua ya, berangsur-angsur ini ya secara langsung ya juga sebagai tantangan karena dan mukjizat ya, tantangan dan mukjizat. Karena orang-orang musyrik itu terus-menerus berada dalam kesesatan mereka ya. Kemudian sering nanya-nanya ya, nanya-nanya yang sebenarnya ngetes ya, bukan nanya dalam istifadah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Dia nanya tentang kiamat gitu kan. Misalnya wa yas'alunaka bil 'adzabi wa lan yukhlifallahu wa'dah aw yasta'jilunaka bil 'adzab ya wa lan yukhlifallahu wa'dah. Dan ditantang atau mereka orang-orang kafir juga minta azab disegerakan atau pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, dan dijawab ya apa namanya tantangan tersebut dengan turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Jadi kelihatan pasnya gitu ya. Jadi turun di waktu yang tepat, di waktu yang tepat. Kemudian yang ketiga, agar mudah dihafal dan dipahami. Ya kalau sekali lagi kalau apa namanya langsung satu bundel ya maka akan kesulitan bahkan untuk para sahabat. Ya. Ada riwayat ya antara atau turunnya apa ayat ya dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW itu 5 ayat 5 ayat. Itu sebagaimana asarnya para tabiin juga mencontoh ketika ngajarin tuh 5 ayat 5 ayat. Mungkin juga bisa diaplikasikan
Ketika kita mengajarkan Al-Quran tuh 5 ayat, 5 ayat, ya 5 ayat, 5 ayat. Atau di asar yang lain di para sahabat itu tidak nambah kecuali setelah 10 ayat, ya 10 ayat. Intinya eh, kita nggak ini ya, para sahabat nggak down duluan ya, ketika ternyata ayatnya banyak ya. Tapi memang justru berbekas karena turunnya itu di waktu yang tepat sehingga langsung dihafal dan langsung dipahami ketika itu juga. Kemudian keempat, relevan dengan peristiwa dan bertahap dalam menetapkan syariat. Ya, dan ini yang paling penting ya, paling penting banget ini. Karena ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu sampai bilang kalau ayat yang pertama turun adalah ngaramin riba khomer, pasti kagak ada yang beriman karena ketika itu langsung ya, langsung ketika itu masih pada suka khomer. Kata ibunda Aisyah ya, kalau misalnya ayat yang turun adalah la taqrabuz zina gitu ya, maka niscaya kami nggak akan pernah meninggalkan zina. Itu kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Berarti kan udah mengakar budaya gitu kan. Ketika itu riba, zina itu satu yang biasa, dan merubah kebiasaan ini jangankan mereka ya, kita sendiri punya kebiasaan buruk itu sulit. Makanya awal-awal yang turun ya dari Al-Qur'an itu surat-surat pendek kan. Kita udah belajar makanya nih kemarin Makiyah Madaniyah. Kemudian nyebutin surga neraka gitu ya. Abstrak-abstrak tapi ada janji, ada ancaman, ada kisah-kisah umat terdahulu gitu ya. Yang dibinasakan itu the point. Itu dulu. Meskipun penyebabnya mereka itu dihukum tuh ya mungkin dari ribanya, zinanya dan yang lain gitu kan. Nah, makanya kisah pengharaman riba ini yang terkenal kan bertahap gitu kan. Kalau pertama itu surat An-Nahl, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Bahasanya masih lembut, dan dari buah kurma. Dulu jadi khamr itu dibikinnya dari buah kurma ya, mereka itu. Kurma Mekah, Madinah itu dipanasin ya, kemudian jadi khamr. Jadi tattakhiduna minhu sakaran. Dia menjadikan membuat minuman ya memabukkan ya, wariskon hasana. Jadi menyandingkan yang sakaron, wariskon hasana, dan rezeki yang baik. Ini bukan memuji khamr sebenarnya. Karena kalau nyebutin sesuatu yang buruk, mabok, sama wariskon hasana disandingkan bareng, itu menunjukkan pujiannya itu kepada rizki yang lain atau kurma anggurnya itu sendiri sebelum dia jadi memabukkan ya. Kemudian mulai pelan-pelan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir, ya kan. Mereka tanya tentang khamr dan judi ya. Maka dikatakanlah fihima, di keduanya, ismun kabirun, itu ada dosa yang besar, wa manafi'ul linnas, tapi ada manfaat ya. Apa manfaat khamr dan judi? Tapi intinya lebih kecil ya. Yang lebih gede dosanya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima gitu kan. Tapi dosanya lebih besar daripada kebermanfaatannya. Masih ditimbang-timbang. Kemudian di surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Belum juga. Masih kalau mau sholat jangan sambil mabok gitu kan. Berarti kan di luar sholat atau enggak deket-deket sholat ya, atau hatta ta'lamu ma taqulun, atau kita udah sadar gitu kan, nanti kita sholat bacaannya malah kemana-mana, itu masih boleh. Dan baru di akhir surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir ya wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Itu baru keras. Ya karena memang itu di akhir-akhir ya. Jadi bertahap sampai berapa? 1 2 3 4 ya, 4 tahapan. Nah, kalau kita baru berdakwah sekali belum, pelan-pelan caranya ini harus sampai minimal 5 kali cara lah. Kita misalnya berdakwah atau menyampaikan, baru kita boleh bilang kayaknya kita doakan saja gitu ya. Semoga dia dapat hidayah. Tapi kalau baru satu cara atau baru satu sisi yang disampaikan ya, atau dengan cara yang metode strategi, baru satu strategi yang diaplikasikan, jangan terus menyerah jangan langsung menyerah ya.
Kemudian yang kelima, bukti Al-Qur'an adalah murni dari Allah. Seandainya ini pernah sempat disampaikan di apa namanya? Sebelumnya ya, di pembahasan sebelumnya ya, bahwa dengan berangsur-angsurnya ini ya, semakin yakin kita bahwa ini bukan buatan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, dalilnya atau kisahnya itu adalah ya ketika sesuatu yang dalam tanda kutip teguran Nabi gitu ya kan, kemudian tuduhan kepada Aisyah misalnya, itu kan nunggu. Jadi Nabi nggak punya pilihan kecuali menunggu. Atau ditanya tapi karena lupa mengucapkan insya Allah akhirnya nggak turun-turun ayat, akhirnya nggak bisa jawab, ya udah mau gimana ya, nggak ada gengsi buat Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada pilihan kecuali menunggu ya, memang kalau memang Allah mau menjawab lewat Al-Quran seperti itu hikmah berangsur-angsurnya. Nah, ini tambahan, jadi diantara kalau di Hidayatul Manan, al-dhabitus tsalits awwalu ma nazala minal Qur'an Iqra. Ya, ini kan udah mateng nih. Apa namanya? Sebenarnya ada pendapat yang lain, ada yang bilang Al-Mudatsir, ada yang bilang unik nih, ada yang pendapat ketiga itu surat Al-Fatihah ya. Mungkin maksudnya itu surat yang pertama full turun memang Al-Fatihah. Ada yang keempat dan Anda juga sempat nggak kebayang. Enggak, yang turun pertama itu bukan Iqra tapi Bismillahirrahmanirrahim. Karena kan setiap surat itu kan pasti bismillah dulu gitu kan. Tapi itu diantara ini ya. Dalilnya apa ya? Dalilnya hadis-hadis mursal sih. Hadis-hadis mursal berkaitan dengan bismillah bahwa turun di setiap awal surat. Gitu kan. Jadi kalau ayat yang turun pertama apa? Kalau menurut pendapat keempat itu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang dirajihkan di sini adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Allah biturabi yang kaidah keempat, akhiru ma nazala minal Qur'an ya. Dan yang terakhir turun. Nah, kalau ini banyak nih, ada sembilan pendapat. Tapi yang kalau biasanya sih dua sih yang sering itu, kalau di yang enggak ini Al-Baqarah 281 ya, karena kan isinya sedih ya. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, dan takutlah pada hari ketika kamu semua kembali kepada Allah, summa tuwaffa kullu nafs. Kemudian setiap orang apa namanya? Ya apa namanya akan diberi balasan maka sabat wahum la yudlamun, ya dengan apa yang telah dia lakukan, wahum la yudlamun, dan Allah tidak, dan mereka tidak dizalimi ya, dan tidak dizalimi. Atau yang al-yauma akmaltu ya, surat Al-Maidah ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum wal islam madina. Tapi ini marju. Yang dirajihkan adalah yang Al-Baqarah ayat 281. Ya, itu diantara ayat yang pertama turun, ayat terakhir turun. Ya, jadi yang marjun Al-Maidah ayat 3 ya. Kalau surat yang lengkap Al-Fatihah, Al-Mudatsir. Kalau surat yang terakhir itu diantaranya adalah surat An-Nasr ya, An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath ya, dan seterusnya. Nah, itu berkaitan dengan tadi ya, hikmah dari berangsur-angsur dan sekaligusnya turunnya Al-Quran ini. Dan tadi belum sempat saya sampaikan bahwa, saya balik sedikit ya, ada nggak sih yang punya pendapat lain terkait model turunnya tadi ya, yang Al-Quran ini? Nah ini ya. Ya, tadi kan sempat disinggung bahwa memang ada 3 pendapat ya. Yang kita pegang adalah Lahul Mahfud turun sekaligus blek ya ke Baitul Izzah ya. Kemudian dari Baitul Izzah lewat malaikat Jibril itu turun berangsur-angsur. Nah, ini saya sampaikan pendapat yang lain ya supaya nggak kaget aja kalau ada yang berpendapat seperti ini. Jadi pendapat yang kedua ya, bahwa ya Al-Qur'an itu turun cuman satu cara aja. Cuman turun satu cara aja. Ya. Jadi langsung apa namanya turunnya itu secara berangsur-angsur ya. Dan yang pertama turun itu ya di malam Lailatul Qadar sesuai dalil yang tadi di bulan Ramadan ya.
Ya, kemudian turun berangsur-angsur. Jadi yang tadi yang saya sempat ceritakan ya, bahwa nanti Al-Qur'an itu turun dari Lauhul Mahfudz itu memang udah berangsur-angsur sampai kepada Nabi Muhammad SAW, ya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pendapat yang lain bahwa pertama turun dulu ya ke langit, ke Baitul Izzah, cuman berangsur-angsurnya gini, berangsur-angsurnya itu jadi setiap ada malam Lailatul Qadar dia turun gitu. Berarti berapa kali turunnya? Kalau kita berpendapat 23 tahun, berarti ya selama ada 23 kali turun tuh dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah. Jadi tahun pertama ada turun. Jadi turun satu part Al-Qur'an ya ke Baitul Izzah yang nanti akan disampaikan dalam 1 tahun itu, gitu, dalam 1 tahun itu. Sebenarnya ini konsep menarik sih, seperti konsepnya qada dan qadar ya. Karena kan bercatatan amal itu kan ada yang sifatnya di Lauhul Mahfudz, ada yang takdir yaumi ya, tahunan, sanati ya, tahunan, kemudian ada takdir harian gitu kan. Bahkan yang kita tahu bahwa siapa yang haji atau ditakdirkan haji di tahun ini tuh udah ditakdirkan di malam Lailatul Qadar kemarin. Orang-orangnya siapa aja. Itu meskipun itu nggak akan keluar dari Lauhul Mahfudz isinya. Seperti itu. Jadi kalau yang pendapat ketiga ini ya, turunnya itu selama 23 kali di malam Lailatul Qadar. Ya, kemudian nanti turun berangsur-angsur dari apa yang udah turun per tahun gitu. Per tahun. Ya apapun pendapatnya sebenarnya balik lagi sih sebenarnya lebih kepada bagaimana ya pemuliaan Allah ya dengan segala macam cara ya menurunkan Al-Qur'an ini yang menunjukkan kemuliaan Al-Qur'an itu sendiri dan pembawanya yaitu malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ya. Kemudian tadi ya kita 2 slide lagi yang bagian akhir yaitu kaidah tentang nuzulul Quran. Nah, kaidah tentang nuzulul Quran. Ada kaidah penafsiran yang bagus kita coba bahas sedikit ya. Ini di referensi ke-6 yaitu Qawaidut Tafsir. Ya, Qawaidut Tafsir bisa lihat di kurang lebih di halaman berapa ya? 50-an lah, 50-an. Ini saya screenshot. Jadi kata penulis yaitu Syekh Utsman bin Khalid As-Sabt. Ya, beliau ini tebal nih bukunya 900, cuman Anda ambil ya di bagian ini yang Anda mau tampilkan di slide di referensi ke-6. Kata beliau, ya, berarti ini kaidah dari beliau sih memang kata-katanya nuzulul Qur'ani taratan yakunu ma'a takriril hukmi. Ya, wa taratan yakunu qablahu wal aksu. Jadi ini kaidahnya, kita kan lagi ngomongin nuzul Quran. Jadi ayat Al-Quran itu kadang turun barengan, ya, ma'at takriril hukmi, barengan dengan hukum itu ada. Memang ada hukum ayatnya ayat Quran turun tapi hukumnya udah ada, atau kebalikan, hukumnya sebenarnya udah ada, ayat Al-Qurannya belakangan. Ini kan unik. Kalau yang wal aksu itu ya, yang terbaliknya. Ada ya, jadi contohnya itu di surat Al-Baqarah ya ayat 187. Yaitu ini yang contoh barengan ya, nuzul Qur'ani taratan yakunu ma takriril hukmi, yaitu tentang hukum minuman keras ya atau kewajiban puasa ya. Itu maka turun disertai ketetapan hukum. Surat Al-Baqarah ayat 187 ya. Jadi bisa dicek ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa untuk melakukan rafat, ya, atau hubungan badan dengan istri kalian. Nah, kata Ibnu Abbas, ya, kenapa? Karena hal ini memang biasa terjadi di kaum muslimin ketika itu dalam bulan Ramadan. Apabila sudah sholat Isya, ya, mereka mengharamkan istri ya dan makan minum sampai bercumbu juga nggak boleh. Ya.
Nah, kemudian ada waktu itu kata Ibnu Abbas ada sejumlah kaum muslimin para sahabat yang nggak sengaja makan dan minum ya kemudian berhubungan istri pada bulan Ramadan setelah salat Isya. Ya, di antaranya adalah Umar bin Khattab. Lalu mereka ngadu ya ke Rasulullah SAW ya tentang ini. Jadi kebiasaannya itu mereka juga nggak makan minum habis Isya, jadi udah buka aja kemudian dan juga nggak berhubungan badan di setelah sholat Isya. Akhirnya diantaranya tadi Umar. Kemudian ngadu kepada Rasul dan turun ini uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum. Ini berarti barengan ya. Turun disertai ketetapan hukumnya boleh. Kalau contoh ayat yang turun tapi mendahului ketetapan hukum ada ya. Jadi ayatnya turun tapi ketetapan hukumnya berarti belakangan, kan mendahului ya, mendahului. Wataratan yakunu qablahu. Di surat contoh di surat Al-A'la ya. Surat Al-A'la itu kan ada di akhirnya man tazakka ya. Kok apa? Qad aflaha man tazakka. Ya, qad aflaha man tazakka. Ya, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntunglah orang-orang yang nah ini tapi ini dua sih tazakka ini kalau diartikannya zakat ya zakat wa dzakara asma rabbih fasalla dan apa yang dia ingat mengingat nama Tuhannya ya fasalla dan dia sholat. Ini kalau kita terjemahin zakat dan sholat. Karena memang ada yang menafsirkan itu. Jadi yang dimaksud tazakka dan fasalla di situ adalah zakat fitrah dan fasalla di sini ada sholat idnya, sholat id ya sholat idnya. Dan jelas bahwa zakat sama sholat id itu baru ada di Madinah. Tapi ini ayat atau surat ini ala-ala kan surat di Makkiyah, ya kan surat Makkiyah. Ingat kan yang kemarin yang Madinah Madaniyah, ini termasuk surat di antara surat-surat Makkiyah yang dibawa ke Madinah. Kan para ulama menggolongkannya seperti itu. Tapi ini balik lagi ke tafsir. Kalau tafsirnya begitu ya berarti ayatnya duluan, ceritanya ayatnya duluan di Mekah atau periode Makkiyah, tapi ketetapan hukumnya belakangan, boleh aja. Wal aksu atau kebalikan. Nah, ini yang menarik, kebalikan. Jadi hukumnya udah ada duluan, cuman ayatnya belakangan. Gimana nih, ya kan? Ya, jadi ini contohnya surat Al-Maidah ayat 6 ya. Jadi ini dari hadis ya riwayat Aisyah radhiyallahu anha ya. Bahwasanya beliau berkata ketika itu kharaja nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi ya. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di sebagian safarnya hatta idza kunna bil baida ya sampai kita di padang pasir gitu kan au bidzatil jais in qata'a iqdun li ya. Kemudian atau di daerah musuh waktu itu berhenti situ sampai kalungnya beliau terputus ya. Kemudian Rasul turun untuk cari-cari, sahabat yang lain pun turun. Kemudian mereka juga nggak nemu air karena tadi kan di padang pasir kan, di padang pasir. Kemudian pada pagi harinya Rasul juga nggak punya air, maka turun ayat tayamum ya, fatayammamu ya. Ya. Fa anzalallahu ayat tayammumi. Kemudian Allah turunkan ayat tayamum. Ayat tayamum. Nah, yaitu ya fatayammamu di surat Al-Maidah ayat 6. Maka ayat ini itu turun tentang wudu ya. Sebagian ayat itu tentang wudu ya, tentang wudu. Tapi kalau dilihat dari sejarah, maka ya apa namanya menurut misalnya Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar ya, itu berpendapat bahwa ya ketika Nabi SAW itu diwajibkan sholat, nggak pernah melakukannya tanpa wudhu ya, nggak pernah melakukan tanpa wudhu. Jadi selalu wudhu ya Nabi itu. Nah mungkin apa namanya di sini berarti kan si apa namanya penetapan hukumnya udah ada, cuman ayatnya turun belakangan ya, ayatnya turun belakangan. Jadi hikmahnya turunnya ayat wudu padahal pelaksananya sudah lebih dahulu ya. Jadi hikmahnya turunnya ayat wudu padahal pelaksananya udah lebih dulu ada ya supaya apa namanya kewajiban wudu itu ditetapkan melalui penurunan ayat. Jadi kayak dulu itu sebenarnya udah berlaku, udah tahu, cuman kurang apa ya, kurang formal lah akhirnya turun gitu bahasanya gitulah. Kurang apa kuat lah
belum ada buktinya mana nih gitu. Akhirnya ada fatayamamu ya. Tapi memang padahal kalau lihat dari sejarah sih sejak diwajibkannya sholat itu Nabi nggak pernah melakukannya tanpa wudhu gitu. Jadi belum apa tayamum sih, maksudnya nggak pernah pakai tayamum ketika itu ya, ketika ayat-ayat turun. Seperti itu. Terakhir itu tentang ini al aslu ya, secara asal ya, ini diambil dari al-itqan, al-burhan. Balik lagi karena ulumul Quran mentoknya di situ-situ lagi ya kalau belakangan. Al aslu adamu takarrurin nuzul. Pada dasarnya itu Al-Qur'an nuzulul Quran itu nggak berulang-ulang ya. Meskipun ini ada pengecualian. Ya, meskipun ada pengecualian. Secara asal nuzulul Quran itu sekali aja. Berarti kalau nuzulul Quran sekali ya nggak ada turun lagi di lain kesempatan. Ya, tapi bisa aja ada pengecualian yaitu ta'addud an-nuzul. Itu juga bisa ya, misalnya ada dua sebab gitu, sebab satu kemudian ada jeda waktu, ada sebab dua ya, sebabnya mirip kemudian turun ayat gitu, turun ayat ya, jadi bisa aja ya. Jadi tapi secara asal ya dalam kaidah tafsir itu nuzulul Quran itu sekali ya, sekali ya, sekali saja. Demikian, semoga bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan. Jazakumullah khairan Ustaz, ini atas materinya yang sangat insyaallah bermanfaat. Nah, Ya, ada yang mengangkat tangan. Lewat mic putus ya. putus ya Jidan, gimana? Silakan Zidan, suaranya nggak ini ya, putus-putus ya. Atau silakan ini Nafis angkat tangan. Silakan Baik, kalau. Ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakallah khairan atas ilmu yang disampaikan Ustaz Denny. Saya ada dua pertanyaan terkait materi hari ini. Yang pertama, Afwan Ustaz, mohon dijelaskan tadi terkait Baitul Izzah dan Lauhul Mahfuz itu definisinya apa? Afwan tadi sedikit terlewat. Terus yang kedua itu ingin bertanya terkait hikmah turun Al-Quran secara berangsur-angsur gitu Ustaz. Kalau tadi dari hikmahnya kan yang kita pelajari, salah satu hikmahnya adalah relevan dan bertahap gitu ya, supaya hati kaum muslimin bisa kuat. Dari ayat yang Ustadz sampaikan, contoh syariat Homer gitu ya, dari mulai awalnya tidak mubah gitu ya, masih dibolehkan. Terus tadi la taqrabus shalah itu berarti Homer tetap dibolehkan minum Homer, tetapi tidak di waktu sholat, dan akhirnya diharamkan di ayat di Al-Maidah. Berarti di masa Nabi dahulu hukum syariat itu berbeda-beda gitu ya Ustaz, tergantung ayat Quran mana dulu yang turun gitu, sehingga terdapat beberapa tahapan dalam perubahan hukum syariat. Dua pertanyaan itu dulu aja Ustaz dari saya. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Yang kedua dulu ya, yang ingetnya yang terakhir. Iya, jadi memang syariatnya bukan berbeda ya, maksudnya belum disyariatkan aja ya, karena kan Nabi Muhammad SAW masih hidup, ya masih hidup. Jadi memang belum putus wahyu gitu. Jadi memang ada fase masih minum homer gitu kan, atau belum diharamkan homer itu. Ya, kemudian nanti finalnya itu setelah
di fase madaniyah gitu ya, atau ketika dakwah yang terakhir itu 10 tahun. Jadi benar jawabannya iya. Kemudian yang tadi yang pertama, Lauhul Mahfuz itu definisinya kalau ini ya pasnya Anda harus buka ya kalau lafaz pas definisinya. Cuman simpelnya Lauhul Mahfuz itu ya apa namanya yang catatan-catatan takdir lah atau ilmu-ilmu Allah yang dicatat ya dari mulai apa namanya sebelum penciptaan langit dan bumi ya, dan itu berisi ilmu-ilmu Allah yang perkaranya goib ya karena isinya takdir. Hakikatnya kita nggak tahu ya, hakikatnya tidak ada yang tahu, tapi sesuai namanya itu Al-Mahfud yang dia itu dijaga ya, dijaga. Nah, dari situ ya, dari situ Al-Qur'an ya, karena Al-Qur'an termasuk kalamullah, maka apa namanya yang tadi ya diturunkan di Baitul Izzah. Nah, Baitul Izzah ini nama tempat aja sih, nama tempat di langit pertama ya, atau sinonim lah dengan langit pertama yang di situ berisi penghuni-penghuni langit ya. Karena kan langit itu per lapisannya ada ada penghuninya ya. Malaikat ya, kemudian ada nabi ya, misalnya Nabi Isa gitu. Di langit berapa Anda lupa ya, di langit berapa Anda lupa. Seperti itu aja sih kalau misalnya ini. Tapi harus dicek lagi kalau mau ngecek nanti kalau misalnya rasanya ada sih di ini. Kalau tadi Anda belum lengkap baca sih yang di referensi ke-5 ya. Di situ kalau yang apa namanya abstraksi gitu ahlinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, karena di situ juga nanti pengaruh permasalahan akidah, permasalahan akidah di situ. Tapi balik lagi kalau tataran praktis atau penyampaian ke ini apa namanya mad'ula atau ketika mengajar sebenarnya ini karena di sini para ustadz dan ustadzah makanya sedikit detail ya, sesimpel itu aja sih, langsung dikasih pendapat pertama misalnya turun di Baitul Izzah atau langit pertama bahasanya, kemudian berangsur-angsur gitu, berangsur-angsur. Kayak gitu aja Nafis, semoga menjawab ya Ustadz Nafis. Baik, jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustaz Denny. Barakallahu fiik. Maaf Ustaz, tadi Ya, suara putus ya, Masya Allah. Sekarang udah. Tadi Lanjut. ada yang bertanya dari Ustaz Ikhwan, Masya Allah. Apa kabar Ustaz? Nah, jadi dia bertanya, berkaitan dengan bahwa Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke langit dunia pada Lailatul Qadar, berarti termasuk ayat-ayat yang berkaitan dengan kejadian tertentu. Misalnya firman Allah, panjang juga ya. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka. Surat Al-Mujadilah. Kalau begitu, apakah berarti dengan pendapat ini Allah berfirman demikian sebelum kejadian itu terjadi? Bukan saat kejadian itu terjadi? Demikian juga pendengaran Allah terhadap perkataan wanita dalam ayat tersebut. Jazakumullah khairan Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Susah-susah emang nih kalau Ustadz yang nanya nih ya. Jadi ini irisannya ini pertama terhadap ada irisannya di bagian akidah. Kemudian yang kedua ini di bab sifat ya. Qad sami Allah mendengar. Kemudian irisannya juga di bahasa Arab nih, kayaknya mau ngarahinnya ke situ. Tapi balik lagi karena pembahasannya nuzul Quran tadi kan di mukadimahnya itu turun sekaligus ke langit dunia ya pada Lailatul Qadar ya, termasuk kejadian-kejadian tertentu ya, termasuk kejadian-kejadian tertentu. Nah, sampai situ dulu kaidahnya bahwa Allah tahu ya. Allah tahu apa yang akan terjadi ya. Yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi, kemudian yang akan terjadi dan bagaimana kalau terjadi Itu komentar untuk yang tadi ya. Jadi Allah tahu akan apa yang akan terjadi atau apa yang akan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya sama lah, misalnya ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ya, kenapa engkau mengharamkan ya sesuatu yang sebenarnya Allah halalkan ya. Termasuk ini dan itu poin pertama ya, Jadi jawabannya termasuk
ya, termasuk ayat-ayat yang berkaitan dengan kejadian tertentu, termasuk. Karena kejadian tertentu itu ketika itu udah terjadi belum ya, ketika itu belum terjadi, akan terjadi. Maka termasuk cakupan ilmu Allah. Nah, ini apa nih babnya di akidah sebenarnya. Jadi ada irisannya. Nah, misalnya firman Allah, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka, dia mujadalah. Mujadalah apa mujadilah nih bacanya? Dua-duanya Ustaz, Nanti ini ya kita bahas di pertemuan ini ya. Sama tergantung. urutan surat ya, urat surat. Ya. Memang ada perbedaan. Nah, di sini apa namanya? Tadi karena termasuk ya, maka karena termasuk juga kejadian-kejadian tertentu ya. Dan di sini juga bahwa menunjukkan bahwa Allah telah mendengar ya. Kalau misalnya kita lihat dengan fi'il madi ya, qad sami Allah telah mendengar, karena Allah sebelum itu pun sudah tahu, dan Allah mendengarnya Allah pun satu sifat yang apa namanya? Ini bahas sifatnya qadim ya. Allah mendengar, dan Allah mau mendengar kapan saja juga beda. Kapan saja juga Allah berhak. Ya, fa'alul lima yurid. Jadi mendengar sekarang atau dulu udah tahu. Jadi kalau dulu udah tahu sih sebenarnya apa namanya, itu bab dari bagian ilmu Allah yang sudah tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi ketika itu terjadi ya, kemudian Allah mendengar ya, Allah mendengar perkataan allati tujadiluka, orang-orang yang ya sedang berkata tadi gitu kan. Kemudian pas ayat ini turun, redaksinya tetap dalam bentuk qad sami Allah ya, qad sami Allah. Ini juga kita dapat faidah bahwa Nabi itu nggak rubah-rubah ya, lafaznya memang seperti itu ya, lafaznya seperti itu. Kalau begitu maka apakah ya dengan pendapat ini Allah berfirman demikian sebelum kejadian itu terjadi ya, kejadian itu terjadi bukan saat kejadian itu terjadi ya. Demikian juga pendengaran Allah terhadap perkataan wanita. Masalahnya malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW nggak pernah tahu ya akan kejadiannya begitu ya, kecuali sudah terjadi ya, kecuali sudah terjadi, paham nggak? Tapi sedangkan Allah ya nggak nunggu perkataan itu ucapkan kemudian Allah dengar baru Allah tahu ya, baru Allah tahu ya, itu masalahnya. Jadi sebelum itu tuh ada logik yang harus dilewatin dulu, yaitu apa, logikanya bahwa ketika itu Nabi dan malaikat Jibril sepersekian detik sebelum perkataan itu ada nggak pernah tahu gitu, nggak pernah tahu. Makanya yang kita tahu bahwa Allah Maha tahu apa atas yang akan terjadi ke depan. Makanya nanti ketika berfirman ya, Allah ini menunjukkan aja bahwa Allah telah mendengar perkataan mereka ya, dan Nabi juga akhirnya tahu ya dengan penyampaian ini. Ya, jadi coba dicek di tafsirnya surat Al-Mujadilah itu, bahwa ini menunjukkan juga bahwa Nabi itu nggak tahu yang gaib, Jadi Allah berfirman ya sebelum kejadian itu terjadi ya, sebelum kejadian itu terjadi. Ya, kalau yang dimaksud adalah bahwa ayat itu turun ya, ini sebagai sababnya, sabab nuzul, iya ya, Allah berfirman. Tapi kalau kalau ditinjau dari perspektif lain bahwa bukan saat kejadian itu terjadi ya, ya itu dalam sudut pandang yang lain bahwa Allah tahu ya, Allah tahu. Tapi berfirmannya Allah atau turunnya ayat pas kejadian itu ya sebagai bentuk kabar ya, sebagai bentuk kabar dari Allah ya. Allah tahu dan Allah mendengar dan Allah tahu apa yang akan ada ke depan. Nah, kalau teman-teman bingung harus dibaca dulu tuh bab kodok dan kodarnya dan bab sifat-sifat Allah, karena sifat Allah itu ada yang qadim, ada yang ikhtiari juga ya, berbicara. Allah dari dulu bisa berbicara ya, memiliki sifat berbicara, kalam, mendengar, dan Allah juga mau mendengar sekarang juga ya, fa'alul lima yurid ya, terserah Allah ya, mau mendengar saat perkataan itu baru terjadi juga fa'alul lima yurid gitu kan. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Allahu a'lam. Kalau Syukron Ustaz. Mudah-mudahan jelas ya Ustaz Ikhwan. Lanjut dari pertanyaan
pertanyaan dari saudara Umar. Tuh Ustaz, Umar. Barakallahu fiik Ustaz. Izin bertanya, apakah ada malaikat selain malaikat Jibril alaihissalam yang diamanahkan untuk membawa wahyu kepada para nabi atau rasul alaihimussalam? Tafadhol Ustaz. Selalu malaikat Jibril kalau ini, dari para nabi yang lain sampai Nabi Muhammad. Karena memang tugasnya malaikat Jibril alaihissalam. Wallahu alam. Lanjut terakhir. Terakhir dari saudari atau Ustazah Hamidah. Bismillah, izin bertanya Ustaz, ada tidak Ustaz ayat yang diturunkan tanpa sebab? Masya Allah. Nanti Gimana kita tuh, Ustaz? ini ya di itu asbabun nuzul berarti apa pertemuan besok insyaallah. Ini nuzul Quran ya, bukan asbabun nuzul mungkin salah. Ya, insyaallah. Nah, Oke. cukup ya. Insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Dan juga untuk Ustazah sekalian atas waktunya di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang dipelajari bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengulang-ulang kembali pelajaran yang telah dipelajari agar semakin melekat dan bisa kita praktikkan di kehidupan sehari-hari. Dan terutama untuk menjadi perangkat untuk menadaburi Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,